orang peneliti dari Amerika Serikat kemarin melangkah secara pasti masuk dalam ruangan tertutup semacam rumah kaca untuk mengadakan penelitian lingkungan hidup. 4 orang wanita dan 4 orang pria akan terisolasi dari dunia luar di dalam ruangan biosfer selama 2 tahun. Ruangan biosfer yang luasnya sekitar 1,27 hektar di daerah Arizona ini dirancang para ahli seperti alam sebenarnya yang dipenuhi flora dan fauna yang dapat memasok kebutuhan para ahli yang berada di dalamnya. Ruangan biosfer yang terkunci dari luar ini menjadi laboratorium hidup para ahli yang akan meneliti kehidupan flora dan fauna serta lingkungan ekosistemnya. Kehidupan para ahli dari pagi hingga petang diupayakan sama seperti kehidupan manusia normal di alam terbuka, sehingga menurut para ahli dalam ruangan ini merupakan contoh kehidupan yang sehat jauh dari segala polusi yang merusakkan kehidupan. 4.000 spesies tumbuhan, hewan, dan serangga yang ikut dalam ruangan biosfer ini akan menjadi teman para peneliti sampai 2 tahun mendatang. Saudara Unun Sugianto akan menyampaikan berita olahraga. Babak final kejuaraan internasional powerboating yang berlangsung di pantai Guernsey, Inggris, berlangsung di bawah cuaca cerah serta laut yang tenang. Dari 13 peserta yang melakukan start di babak awal, terdapat 3 peserta yang memperebutkan posisi pertama. Setiap peserta harus menyelesaikan 5 putaran. Di posisi awal, powerboat yang bernama Iceberg memang telah unggul, sementara ia juga mendapat perlawanan ketat dari Achille Motor dan Debenhams. 2 peserta dari Italia, Angelo Spelta dan Maurizio Ambrogetti, terpaksa menghentikan perlawanannya karena pecahnya saluran bahan bakar. Namun, walaupun gagal meneruskan lomba, kedua pembalap Italia ini masih berada di peringkat klasemen umum sementara kejuaraan powerboating. Powerboat Iceberg dengan pengemudi Norberto Ferretti akhirnya tampil sebagai juara. Iceberg yang tampil prima ini mencatat kecepatan rata-rata 150 km per jam. Posisi kedua diraih powerboat Achille Motor, sedangkan tempat ketiga diraih powerboat Siren. Sekitar 100 peselancar baru-baru ini ikut dalam kejuaraan selancar internasional yang berlangsung di Oceanside, California, Amerika Serikat. Kejuaraan internasional yang ke-12 ini ternyata didominasi oleh peselancar-peselancar dari Hawaii yang memang hingga kini masih menempati peringkat atas. Salah satu di antaranya adalah Jack Burner yang tanpa banyak saingan menempati posisi teratas dalam kelompok putra profesional dengan nilai 171. Hadiah $2.000 diraih oleh Jack atas keberhasilannya serta peluang besar untuk mengikuti International Boogie World Championship di Hawaii bulan Januari 1992. Peselancar tuan rumah Randy Schroeder menempati posisi kedua dengan nilai 166. Penilaian bagi setiap peserta didasarkan pada kemampuan dalam mengatasi berbagai hambatan serta manuver yang dilakukan dan seberapa jauh ia meluncur. Pada kelompok putra, kami masukkan pada kelompok putri, Carol Phillips dari Hawaii menempati posisi pertama dengan nilai 168. Sementara Madeline Slater dari California berada di urutan kedua. Saudara, demikian berita olahraga dan marilah kita ikuti berita selanjutnya. Dalam sejarah monarki Prancis, tak pelak lagi zaman pemerintahan Louis ke-14 yang memerintah tahun 1638 sampai 1715 diakui sebagai puncak kebudayaan Prancis dan tonggak peradaban Eropa. Bukti kedikjayaan pemerintahan Louis ke-14 tergambar di Istana Versailles, walau ia sendiri tidak secara langsung tinggal di sana, melainkan di Istana Louvre, Paris. Istana Versailles terletak tak jauh dari kota Paris, bisa dicapai dengan metro atau bus. Banyak wisatawan berkunjung ke sini
untuk menyaksikan istana yang merupakan gambaran keemasan seni gaya barok, contoh klasik yang sempurna di setiap sudutnya. Saudara, inilah Istana Versailles yang megah. Sebetulnya Istana Versailles ini merupakan bangunan peristirahatan bagi Raja Louis XIII ketika ia berburu ke daerah ini. Kemudian bangunan peristirahatan ini diperindah dan dipermegah oleh Raja Louis XIV. Kemegahan istana ini dimaksudkan untuk memancarkan kemuliaan dan mensahkan kekuasaan raja yang tak terbatas. Itulah hasrat Louis XIV, peletak tata politik baru yang berpuncak pada absolutisme. Ia naik tahta pada usia 5 tahun, namun baru mengendalikan pemerintahan pada usia 23 tahun. Saat itu digambarkannya sebagai saat yang telah dinantikannya, sekaligus yang ditakutinya. Untuk menghias istana ini didatangkan para arsitek terkenal, serta pelukis dan pematung, juga perajin tiup gelas dan renda dari Italia. Seluruh istana dihias dengan marmer, porselen, vas, perhiasan ukiran emas dan perak.